Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pampai di Kopi Literasi. Hari ini bintang tamu kita sangat luar biasa di hari kemerdekaan lah, hari meriah menjelang hari kemerdekaan Indonesia ya. Sekarang tanggal 15, 7, 17. Bintang tamu kita hari ini itu tokoh pergerakan juga, saya patron saya juga itu Bang Asrul Khairi. Tada dulu Bang Kemaraya. Hai, saya Asrul Khairi. Orang Minang, orang apa? Selanjutnya itulah regenerasi, insya Allah Pak ya. Regenerasi akan kita telurkan. Ya, amin. Regenerasi itu dari mahasiswa UNES. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Febrianti. Saya asal UNES. Yes. Kebetulan saya ditempatkan KKN di Nagari Tigal Kotor Melintang, Batu Basah. Oke. Ayu, gimana rasanya ketika KKN di ranah tempat kelahiran orang-orang besar di sini gitu? Ya. Mula-mulanya ya pasti canggung lah ya. Pertama nggak kenal dengan masyarakat sekitar, apalagi kayak masuk ke di kampung-kampung orang gitu kan. Kita harus mengenali kayak gimana norma-normanya, kayak gimana aturan-aturan agama gitu kan. Itu budaya. Ya, budaya-budaya di sini kita harus mengenali terlebih dahulu gitu kan. Terus ya masyarakatnya cukup ramah, sangat ramah bahkan. Buatkan seperti apa? Enggak. Ya begitulah. Ya. Kalau cukup ramah berarti masih di angka rata-rata, karena bahasanya cukup. Sangat ramah. Sangat ramah. Pas dengan angka rata-rata. Ya, sangat ramah apabila kami keluar dari posko, terus disambut dengan seharusnya kan kami yang nyapa masyarakat gitu kan, memperkenalkan diri, tapi malahan mereka kayak halo dari mana gitu kan, ditanyain kan, jadi kan kami juga enak kan berbaur gitu kan, ya asik sih, apalagi dengan ketemu dengan perangkat-perangkatnya di sini, abang-abang yang ada di sini, yang smart ya memiliki itulah pokoknya nggak bisa dinalarkan dengan bahasa. Jadi sebelum datang ke sini kami juga pernah survei lokasi sekali. Jadi kayak ngelihat lingkungannya, kayak orangnya astaga takut gitu kan. Apalagi kayak gimana sih cara biar cepat beradaptasi di tempat kayak gini gitu kan. Kayak masih mungkin sekarang masih ada canggung-canggungnya sih, kecuali sampai sekarang. Iya, misalnya canggung-canggungnya kayak takut salah ngomong. Kita biasanya ngomong kayak gitu, orang nerimanya biasa aja. Takutnya di sini kan. Biasa kerja seperti itu. Paham atau? Karena beradaptasi itu ada beradaptasi kan, ada beradaptasi gitu kan. Benar-benar. Tapi ya luar biasa lah. Biasanya kan di sini yang seperti kita lihat tadi kan, acara-acara yang kita laksanakan tadi. Mereka orang-orang di sini ibaratnya kayak nggak menghilangkan norma-norma agama. Biasanya kan 17 Agustus ya palingan kayak tarik tambang, udah biasa kan tarik tambang, makan kerupuk. Sekarang lebih kayak nanya seperti cerdas cermat itu pertanyaan kan bagian ke siklus agama gitu kan. Jadi di selingan mereka lomba, mereka juga belajar gitu. Dapat yang dapat ibaratnya kayak gini, dapat hadiah, dapat ilmu juga gitu. Ya ibaratnya kayak beda dari acara yang lain lah gitu. Asik sih. Ya, Abang sebagai tokoh senior dari pergerakan mahasiswa yang pernah lahir juga ya seperti Ayu tadi, di menjelang kemerdekaan ini seperti dulu ya, apa sih yang Abang lakukan untuk mencerminkan kemahasiswaan itu sendiri? Mencerminkan pergerakan mahasiswa. Sebenarnya bersama ya Pak. Saya mau katakan seperti ini. Kita ini sedang berhutang nyawa lah. Ya kan? Indonesia ini sedang berhutang nyawa kepada para pahlawan-pahlawan yang sudah memerdekakan negara ini. Ketika para leluhur kita menghalalkan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan, toh kita sekarang hanya modal ilmu, ya kan, hanya modal bangku kuliah. Dengan mempertahankan segenap kemerdekaan yang ada kok sulit. Malah anak-anak sekarang, teman-teman mahasiswa sekarang lebih suka memanjangkan kuku untuk
tidak dipergunakan untuk mencengkram Indonesia ini, tapi memperpanjangkan kuku hanya untuk melenggang-lenggokkan gayanya. Alangkah saya lihat dari dekade ke dekade bangsa ini kok semakin terjadi ya penurunan semangat untuk kita ini Indonesia lah. Kita ini bangsa yang besar, sumber daya manusia kita banyak, mahasiswa itu sekarang sudah terserak di berbagai kampus yang ada. Mestinya ini menjadi sumber kekuatan untuk menuju Indonesia yang lebih besar ke depannya. Tapi yang saya lihat hari ini, penurunan Bang Pai. Penurunan, apakah ini pengaruh dari pandemi atau tidak pandemi, saya belum tahu, belum kita lakukan studinya gitu kan. Oke. Sebagai mahasiswa Ayu sendiri tahu nggak seperti apa sih mahasiswa itu sendiri? Saya harus apa? 6 ya? Karena dia 6 ya. Masuk 7 lah. 7 ya. Coba gambarkan ekspektasi mahasiswa yang harus menggambarkan mahasiswa seperti apa. Apa yang terpikir oleh Ayu ketika ada kata-kata mahasiswa? Mahasiswa. Ya, ini antum sedang apa gitu kan? Ketika berlabel mahasiswa. Ini jangan nanti kita mahasiswa tapi kita tahu apa itu riset sendiri. Betul. Definisikan. Jadi kita bingung ketika terjun ke masyarakat apa kita lakukan. Toh kalau kita punya Pinang apa mahasiswa kan, dan mahasiswa pun bisa bikin contohnya. Mahasiswa yang terlintas di pikiran Ayu sebenarnya generasi penerus yang seharusnya itu memiliki konsep daya pikir yang harus lebih luas lagi gitu. Jadi ibaratnya kita bagaimana caranya seorang mahasiswa ini memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat gitu kan. Soalnya siapa lagi yang generasi selanjutnya kalau nggak mahasiswa gitu. Jadi ya mahasiswa itu harus memiliki potensi bagaimana cara merubah pola pikir orang. Seperti yang dilihat sekarang kan kebanyakan mahasiswa yang kayak jalannya melenceng gitu kan, lebih ke arah pergaulan bebas. Sedangkan yang Ayu lihat dengan mata kepala Ayu sendiri, kadang sedih sih. Orang tuanya kadang kayak di kampung berladang ke sawah gitu kan, sedangkan anaknya di perantauan glamor, gayanya kayak high class, nggak mencerminkan, ibaratnya nggak ngeliat ke belakang gitu, kayak mana sakitnya orang tua. Kadang sedih sih gitu kan ngeliat teman-teman seperti itu. Kadang sering ya, seharusnya kita sebagai mahasiswa kita harus memberi dampak positif lah, bukan negatif gitu. Tapi kan itu kembali ke pribadi orang masing-masing gitu. Menurut Ayu itu nampak nggak gambaran yang Ayu sampaikan terhadap mahasiswa kebanyakan? Coba presentasikan secara kasat matanya lah. Yang seperti yang Ayu gambaran tadi, mahasiswa harus memberikan pencerdasan atau memberikan pengaruh terhadap lingkungan ya tadi. Ada nggak tergambar di kebanyakan mahasiswa yang Ayu sampaikan tadi? Yang tergambar sama Ayu seperti yang mahasiswa lakukan sekarang ya. Contohnya dari nggak apa-apa nih dari Ayu sendiri gitu kan. Boleh. Jadi kan kami mahasiswa PKN kami akan melakukan pelatihan pengelasan untuk masyarakat di sini gitu kan. Pengelasan mesin las. Jadi kami akan melakukan pelatihan pengelasan gitu kan. Jadi kan itu salah satu dampak positif untuk masyarakat, bukan untuk kita aja, termasuk masyarakat gitu. Jadi kami melakukan pengelasan apabila ada teman-teman atau warga-warga di sini yang belum tahu bagaimana cara mengoperasikan alat las gitu. Jadi bisa dilakukan pelatihan. Jadi kan di situ kan mereka kan dapat ilmu, mereka tahu caranya gitu kan. Terus apa aja yang dilakukan, apa aja yang harus diperlukan, mereka tahu. Jadi bagaimana caranya kita memberi dampak positif sama orang ya dari diri kita sendiri sih. Kita nggak bisa nuntut orang memberi dampak positif untuk orang sekitar, sedangkan
kita enggak, diri kita aja belum kayak gitu. Jadi poinnya lakukan untuk lakukan untuk diri kita sendiri, baru kita terapkan ke orang lain. Oke Bang, itu kan yang digambarkan oleh Ayu Bang. Abang sendiri seperti apa sih menilai? Apakah seperti itu ajakah mahasiswa yang harusnya menggambarkan sebagai ciri khas mahasiswa tersebut? Ya, memang harus seperti ini yang dilakukan Ayu dan teman-teman ini Bang Pai. Ini pernah cerita saya. Saya kebetulan juga sebagai wali nagari di Nagari Sekucur, Kecamatan Kota Kemudahan Padang Pariaman. Sekarang saya juga menerima mahasiswa KKN dari nggak apa-apa boleh kampus ya, dari UNAN. Waktu acara pembukaan, saya terang-terang saya katakan ke mahasiswa, teman-teman sekarang sedang berada di kalau KKN itu kan sudah di semester akhir ya, menjelang semester akhir, kampus menurunkan kita ke tengah masyarakat. Itu sebenarnya adalah sinyal ya. Sebelum kita tamat meninggalkan dunia perkuliahan, dunia kampus, kita diuji dulu, dikembalikan ke masyarakat dengan segenap ilmu yang sudah kita terima dari kampus. Sudah bisa nggak diplikasikan? Iya, sebelum kita lepas dari kampus kan, artinya bagaimana teman-teman mahasiswa mendharmakan baktinya di tengah masyarakat. Artinya begini Bang Pai, jangan sampai teman-teman dari kampus yang KKN itu hanya sekedar mengikuti kegiatan gotong royong dalam prokernya. Betul. Mohon maaf, artinya begini Bang Pai, kita sependapat, gotong royong adalah sebuah kekayaan leluhur yang mesti kita pertahankan. Tapi dalam konteks KKN, proker yang dibawa mahasiswa untuk turun ke daerah-daerah, ke nagari-nagari, hanya untuk membuat proker gotong royong, mohon maaf sekali, antum mahasiswa loh. Yang kita butuhkan di wilayah itu adalah pemikiran-pemikiran keilmuannya. Keilmuan-keilmuan yang mereka dapat dari kampus bisa memberikan warna di nagari-nagari kita. Contoh yang dilakukan teman-teman Ayu di 3 Kota Melintang, beliau mengadakan kegiatan pelatihan pengelasan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Ada ditinggalkan. Ada juga yang teman-teman di Nagari Sekucur yang membuat ini peta nagari. Yang ketika mereka nanti meninggalkan Nagari Sekucur ataupun 3 Kota Melintang, teman-teman yang di sini, ada sesuatu yang berharga keilmuannya yang tinggal. Jadi KKN ini tetap hidup yuk. Iya. Ketika 10 tahun atau 20 tahun ke depan, sepanjang peta nagari itu terpajang di kantor-kantor desa, di kantor-kantor nagari, sepanjang itu kegiatan KKN itu bakalan hidup. Iya. Artinya yang ditinggalkan, yang kita butuhkan di nagari-nagari itu adalah keilmuan mahasiswanya. Ada ilmu-ilmu yang dari kampus untuk bisa hidup dan berkembang di nagari. Itu yang kita butuhkan sekarang ini dari kegiatan KKN. Bukan hanya sekedar kegiatan gotong royong. Mohon maaf, kalau hanya sekedar kegiatan gotong royong, kita di sini aja cukup kok. Jumlah kita kan banyak ya. 3 Kota Melintang jumlah penduduknya 7.000 lebihan. Dengan masyarakat sini aja bisa kok bergotong royong. Tidak perlu kita tambahan tenaga dari mahasiswa. Iya, betul. Tapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan pengetahuan, penguatan pengetahuan, ini yang kita butuhkan. Itu dari mahasiswa juga, Pak. Yes, dari mahasiswa. Dari kegiatan dharma baktinya. Belum lagi kegiatan KKN ini juga mencerminkan Bang Pai, kehidupan yang sesungguhnya mahasiswa. Karena kehidupan mahasiswa yang selama ini di kampus, nitip absen, contek buku kawan dan segala macam, kita kan juga mahasiswa ya. Nah hari ini antum diturunkan ke tengah masyarakat. Ternyata hidup itu nggak sesimpel nitip absen, hidup itu nggak sesimpel mencontek PR yang dikasih dosen. Ternyata hidup itu kita berinteraksi. Kita berinteraksi dengan masyarakat. Seperti yang Ayu katakan tadi, kita beradaptasi. Adab kita lah yang ditasikan. Kita beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan lingkungan baru. Inilah yang sesungguhnya yang menjadi roh dari kegiatan KKN ini. Bagaimana si mahasiswa ketika kembali ke masyarakat, mereka bisa beradat dengan budaya-budaya lokal yang ada. Sehingga nanti ketika mereka sudah beradaptasi, mereka bisa memberikan warna tersendiri yang akan merubah sisi-sisi peradaban yang belum pada relnya gitu. Itu yang kita butuhkan. Mahasiswa hari ini kan sudah melaksanakan KKN. Setelah KKN nanti kan mungkin dia skripsi dan selesai dan sudah. Nah, menjadi problem umumnya mahasiswa itu kan setelah wisuda ini, Pak. Ilmu ini saya mau apain?
apalagi toh tanpa pekerjaan butuh minta bla bla macam-macam lah, macam-macam. Dan apalagi bicara tentang bonus demografi kan Bang, pertumbuhan produktif itu lebih tinggi gitu kan. Ya tadi kan susah untuk menerapkan ilmu itu pekerjaan. Nah, ini jadi problemnya. Menurut Bang, apa sih solusi yang hari ini harus dijadikan oleh mahasiswa gitu? Ya, artinya begini Bang Pak. Kita berharap teman-teman mahasiswa hari ini yang sedang berkuliah di kampus manapun untuk tidak latah-latahan. Lihat teman-teman kuliah di hukum, bondong-bondong kuliah di hukum. Lihat teman-teman kuliah di ekonomi, manajemen, bondong-bondong kuliah di situ. Artinya kita berharap hari ini teman-teman muda, ini sahabat muda yang mau menjelang kuliah, ayolah, kita ini sedang membangun, generasi muda ini sedang membangun langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Makanya persiapkan diri kita menjadi lebih baik di bidang kita masing-masing. Contoh, Ayu spesifiknya konsentrasinya itu kayak sipil ya, kayak bagaimana arsitek membangun wajah-wajah masa depan kan, atau bagaimana membangun struktur bangun masa depan. Ayo ke dalam di situ. Ayu tidak mesti menjadi orang ekonomi untuk membangun langkah baik Indonesia. Ayu bisa membangun Indonesia dengan arsitekturnya. Artinya teman-teman yang lain, tentukan dari sekarang, ketika Anda sebelum melangkah ke kampus, kita pengen kuat di mana sih? Kalau pengen kuat di bidang ekonomi, ambil jurusan ekonomi. Pengen kuat di bidang arsitek, ambil jurusan di arsitek. Gitu kan. Agar apa? Agar keilmuan yang melekat di jiwanya nanti menjadi rohnya, menjadi kekuatannya untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau latah-latahan dia akan bingung. Ini kok bukan beban saya ya? Ilmu ini kok nggak bermanfaat ya bagi saya? Yang pada akhirnya nanti akan mentok ketika berhadapan tamat dari kuliah, berhadapan dengan pekerjaan yang sesuai linear dengan jurusannya, malah blank jadinya. Ini yang kita harapkan, jangan menjadi generasi yang latah, menjadi generasi yang memiliki prinsip. Kita itu spesifiknya di bidang apa sih? Kita tarik kekuatan kita dari sana. Ya, untuk Yola sendiri, Anda nanti selesai kuliah ini, Ayu ya, apa sih yang telah digambarkan untuk menerapkan ilmu yang sampaikan Bang Asrul tadi? Sebenarnya Bang, kadang yang Ayu lihat ya, fenomenal. Yang enggak seluruhnya mahasiswa ini atau kami memilih jurusan itu tuntutan kami gitu. Kadang ada tuntutan orang tua yang harus, kamu harus ambil ini, kalau enggak kamu enggak boleh kuliah gitu. Betul. Kan sebagian ada juga yang begitu. Jadi kayak ibaratnya kalau bagi Ayu sendiri, kita boleh membantah. Ibaratnya kayak gini kan, percuma kita melakukan kuliah berapa tahun, 8 semester, belum uang kuliahnya, belanja kita, uang gini gononya gitu kan. Setelah kita selesai, kita bingung kita mau kemana. Kita nggak tahu arah kita kemana. Jurusan kita contohnya di bagian sipil, sedangkan sebelumnya kita pengen manajemen. Kok nggak kita gitu? Setelah kita masuk misalnya di bagian di pekerjaan yang sesuai dengan jurusan perkuliahan kita bingung. Kayak ibaratnya kita nggak membawa jati diri kita sendiri. Benar. Untuk Ayu sendiri salah milih jurusan? Kalau Ayu salah ambil jurusan sih enggak. Memang pengennya teknik sipil. Tapi sebelumnya Ayu memang basicnya ke manajemen, perkantoran, administrasi. Tapi ya memang Ayu tuh pengen mendalami ilmu. Memang udah ada niatnya gitu kan. Kadang kan ada orang masuk kuliah belum nggak ada niat, sekedar ya seperti Abang tadi kan datang ke kampus, Nyonya punya teman, Salim punya teman gitu, titip absen kayak gitu kan. Sesimpel itu. Jadi ilmunya nggak dapat, terus kita kedepannya kita bingung. Semuanya membazir aja. Sia-sia lah kan. Jadi ya kalau untuk adik-adik penerus selanjutnya gitu kan, sarannya apabila ada halangan untuk kita mengambil jurusan yang kita mau atau kemampuan basic yang kita mau, apabila ada halangannya, nggak apa-apa ngebantah. Misalnya positif ya. Kalau adik-adik mampu, ambil. Tapi kalau adik-adik ada orang yang ngelarang,
adik-adik ngebantah, saat adik-adik juga harus ibaratnya gimana saya menunjukkan bagaimana saya bisa gitu kan. Dan juga ikut-ikut. Karena takutnya begini loh Bang Pai. Ya. Jangan sampai mahasiswa itu keilmuannya menjadi laut mati. Seperti ini loh Bang Pai ya. Kita analogikan sedikit ya. Di Timur Tengah sana ada lautan mati. Yang di sebelahnya ada Danau Galilea. Danau Galilea dan lautan mati adalah dua sungai yang bersebelahan, yang sama-sama dialiri dari Sungai Yordan. Dari sumber air yang sama, Laut Mati dan ke Danau Galilea, tapi memiliki dua sisi yang berbeda. Laut Mati tidak ada kehidupan, bahkan tumbuhan-tumbuhan di sana tidak bisa hidup. Ikan-ikan di sana tidak bisa bertumbuh. Di Danau Galilea berbeda. Di situ tumbuhan hidup, kekayaan-kekayaan dari danaunya banyak, ikan-ikannya bertumbuh di sana. Apa yang salah? Padahal dari satu sumber yang sama keilmuannya kan, dari Sungai Yordania mengalir. Ya, kelemahannya di Laut Mati dia hanya mencawan, menampung semua yang ada di Sungai Yordania, tidak tumbuh. Tapi tidak tumbuh, dia tidak mengalirkan, dia tidak memberikan sesuatu setelah diberi ke dianya menampung aja Bang Pai, tidak mengalirkan lagi ke sumber-sumber yang lainnya. Beda dengan Danau Galilea. Danau Galilea itu ketika dialiri dari Sungai Yordania masuk ke Danau Galilea, dia berbagi lagi ke sumber-sumber yang lain, sehingga ada pertukaran sirkulasi udara kan di danaunya itu, yang membuat Danau Galilea lebih produktif daripada Lautan Mati. Yang Lautan Mati yang sifatnya mencawan gitu kan. Mencawan menerima keadaan. Ini yang kita takutkan. Jangan sampai keilmuan yang ada di diri teman-teman mahasiswa menjadi lautan mati yang tidak bermanfaat. Jadilah Sungai Danau Galilea gitu kan. Yang ketika keilmuan ada di badannya, di tubuhnya, dia memberikan manfaat lagi ke sumber-sumber yang lain, mengalirkan manfaatnya. Ini yang kita takutkan kalau teman-teman mahasiswa menjadi latah-latahan. Toh Indonesia ini, nah ini kita hubungkan ke pergerakan yang baik. Toh bangsa kita ini butuh pertolongan sebanyak-banyaknya sumber-sumber kebaikan. Jadi kalau kita ada kebaikan, ayolah berikan kepada masyarakat kita, berikan kepada orang-orang yang memiliki peluang untuk menerima kebaikannya itu. Ini yang kita harapkan dari mahasiswa yang sesungguhnya, memberikan dampak dan pengaruh terhadap lingkungan di mana mereka tempat tinggal. Jangan hanya sekedar malah ketika dia kembali ke masyarakat hanya menambah jumlah penduduk, tapi tidak mengatasi persoalan yang ada di sana. Sekalipun tidak mengatasi persoalan yang ada di sana, mereka setidaknya memberikan warna, memberikan energi positif terhadap daerahnya. Ini yang kita harapkan. Mereka menjadi orang-orang yang orang-orang yang bisa menjadi best practice dari lingkungannya yang ada. Ini yang kita harapkan dari mahasiswa ini ke depannya. Bukan mahasiswa latah-latahan, bukan mahasiswa yang seperti lautan mati, tapi jadilah seperti Danau Galilea yang memberikan manfaat terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah ini juga menarik nih Mang. So gini, kan hari ini kan bicara tentang kebanyakan mahasiswa atau orang. Kita bicara tentang profesi, setelah kuliah dia kerja kan. Kalau katanya Muhammad Nasir, kalau kita hidup bekerja dan mati itu sama aja kita sebenarnya binatang. Nah, kapan kita akan mengaplikasikannya untuk Indonesia itu sendiri gitu. Dalam konteks pergerakan semuanya. Ya, begini Bang Pai. Saya sepakat Bang Pai. Kalau hanya memberikan manfaat untuk diri sendiri, apa bedanya kita dengan binatang kan ya? Binatang kan juga seperti itu. Ya. Binatang, coba cari jenis binatang semuanya. Hanya memikirkan manfaat untuk dirinya sendiri. Kalau manusia berpikir yang sama, melakukan tindakan yang sama, maka apa bedanya dia dengan binatang? Kalau hanya untuk memberikan perubahan ke dirinya saja. Tapi kalau manusia memberikan dampak terhadap manusia lainnya, itu yang membuat kita berbeda dengan binatang. Kita bisa memberikan energi positif kepada manusia yang lainnya. Itu hal-hal seperti itu saya sangat sependapat sekali Bang Pai. Makanya jangan batasi diri. Untuk bergerak, untuk memberikan manfaat, tidak harus menjadi orang tua dulu. Tidak harus kita berumur 40 tahun, 50 tahun dulu. Di usia ayu bisa kok memberi dampak dan pengaruh terhadap bangsanya, terhadap kampungnya, terhadap kampusnya, terhadap negaranya, bisa. Sepanjang dia memiliki semangat untuk melakukan perubahan. Kita analogikan Bang Pai, seperti yang kita sampaikan di awal di dalam setiap podcast. Soekarno Bang Pai, Soekarno di usia 26 tahun sudah menjadi pimpinan PNI. 26 tahun lah. Ayu usianya berapa?
22. Saya 34. Muhammad Nasir di umur 22 juga. Iya, Muhammad Nasir di usia 22. Di usia 21 tahun ada yang lebih seksi lagi. Di usia 21 tahun Yasir Sahril sudah sudah mendirikan Sekolah Rakyat Cahaya di Bandung. Bung Hatta di usia 19 tahun sudah menjadi pimpinan redaksi di negeri Belanda. 19 tahun lah sudah menjadi pimpinan redaksi. Artinya apa? Sejarah sudah memperlihatkan kepada kita banyak dari orang-orang senior-senior kita, orang-orang lama yang memberikan dampak dan pengaruh itu malah di usia muda malah. Bukan di usia kita kan belum menikah, kita kan belum orang tua, kita kan belum sepuh. Untuk apa kita melakukan sesuatu? Bukan seperti itu analoginya. Sepanjang kita memiliki keilmuan yang ada di kepala, entah dari mana kita sudah dapat, ayolah kita tularkan lagi ke bawahnya. Sehingganya memberikan dampak dan manfaat terhadap lingkungan yang ada. Jangan nunggu tua dulu baru melakukan sesuatu. Lakukan sekarang, lakukan perubahan itu mulai dari sekarang. Atau saya tambahkan lagi Bang Pai, kebanyakan kita di hari ini, teman-teman muda di hari ini ya, teman-teman Ayu ataupun mungkin teman-teman kita yang di kalangan milenial, seperti yang saya sampaikan di awal itu, kita kebanyakan seperti berbangga melihat sepeda ontel yang terpajang di museum atau berlindung di jubahnya sejarah gitu. Iya, memang ada, memang sepeda ontel itu kebanggaan kita, tapi sepeda ontel hanya jaya pada masanya. Pada masanya di 70 tahun yang lampau, sepeda ontel itu adalah lambang kejayaan. Kita hari ini loh hidup. Hari ini yang ada BMW, yang ada Mercy, yang ada Fortuner, tidak lagi zaman sepeda ontel. Ayolah kita bangga dengan kita hari ini. Jangan hanya bangga pada simbol-simbol masa lalu, orang-orang tua kita pernah jaya, terus kita bangga-banggakan. Tidak. Kita banggakan kita hari ini. Sehingganya orang-orang tua kita, kalau mereka sekarang sedang berada di kubur, kalau mereka sekarang sedang berada di alam baka sana, mereka akan tersenyum melihat kita melanjutkan perjuangannya. Ini yang kita harapkan dari generasi kita yang sekarang. Ayo lo bangun, hidup hanya satu kali loh. Buka mata, lebarkan telinga Anda, lakukan sesuatu untuk bangsa dan negara ini agar lebih baik. Kita akan bangga dengan Indonesia ketika kita berbuat untuk negara itu sendiri. Yes, that's right. Itu poinnya. Intinya menjadi generasi yang bermanfaat, kita sayangi peradaban kita. Ayolah, peradaban kita sedang butuh banyak tangan-tangan kebaikan. Mari kita berikan sentuhan terhadap peradaban kita. Tapi saya pikir memang betul kata Bang tadi, ada penurunan terhadap generasi atau masyarakat Indonesia dari zaman ke zaman. Gitu. Betul. Apakah memang betul dengan teori siapa yang manusia dasar dari monyet? Coba. Darwin. Saya balik tuh Bang. Itu tuh bukan kera dari Indonesia, tapi Indonesia dikera. Takutnya seperti itu, Bang. Kebalikan ya. Ya, teorinya betul, tapi cuma dibalik gitu, Bang. Di usia di bawah kita, Bang, itu tidak ada lagi tegur, sapa, atau moral yang sudah gini. Dulu saya waktu kecil, kalau nemu orang baru, itu orang baru, nah, walaupun dia nggak nyapa, saya dulu. Pak, sekarang Bang. Gimana pun saya contohnya kita nonton. Cek bebek. Contoh siapa? Masuk kenal dengan pola. Kan seperti itu loh. Ya, betul. Kalau kita kan saudara sebangsa, seagama. Yang itu kan saudara situ. Itu saya takutkan nanti Bang. Teorinya seperti Darwin. Itu teori yang betul tapi dibalik. Kalau ini sebenarnya begini, Mampai. Sekarang kenapa kesannya terjadi penurunan terhadap semangat kebangsaan? Terjadi penurunan terhadap semangat ke adat istiadatan. Kalau saya melihat seperti ini, Mampai, kita sedang berada di era persimpangan. Generasi kita, generasi milenial ini sedang berada di era persimpangan. Kenapa dikatakan era persimpangan? Generasi milenial ini terlahir dari dua kaki nih. Kita kaki sebelah kiri berada di kaki konvensional, era lama. Kaki sebelah kanan kita sudah berada di era teknologi, era digitalisasi. Artinya bersyukurlah menjadi generasi milenial yang berjumpa dengan dua era konvensional dan era digitalisasi, 4.0 bahasanya sekarang ya. Sekarang sudah menjadi 5.0 malah ya. Nah, artinya di era persimpangan ini memang sudah menjadi kecenderungan. Membuat kalau bagi sumber daya manusia yang belum siap terhadap datangnya era digitalisasi ini, mereka akan bingung melihat jalan, ya kan?
Tapi bagi generasi yang sudah menyiapkan dirinya dengan dia sudah mulai belajar teknologi, dia sudah mulai belajar digitalisasi, dia sudah bisa memfilter setiap informasi yang masuk dan berkembang melalui media-media sosialnya. Dia sudah tidak bingung lagi. Karena hari ini sedang terjadi hujan informasi, Bang Pai. Hujan informasi yang kita sendiri terkadang tidak bisa memisahkan mana yang fakta dan mana yang hoax. Semuanya berbanjiran, ya kan? Di grup WA keluarga sendiri pun terkadang paman sendiri mengirim berita hoax, ya kan? Yang banyak sumber informasi yang menghantam generasi-generasi kita, sehingga mereka bingung, sedang berada pada fase kebingungan menentukan identitas. Sebenarnya kalau proses ini disebut namanya proses asimilasi, sebenarnya proses pengkawinan budaya luar yang masuk ke dalam budaya kita, tergantung kitanya lagi memperkuat budaya-budaya kita, bagaimana budaya luar yang datang itu kita jadikan sebagai sesampingan kita, budaya kita tetap menjadi identitas kita. Itu yang harus lebih penting lagi. Dari sepanjang diskusi kita tadi sama Bang Aso, Bang Ika, dan Ayu, itu kan ada beberapa problem yang dikemukakan. Itu ada nggak sesuai nggak yang disampaikan sama kita tadi? Seperti ya yang Ayu bilang tadi kan, kebanyakan generasi sekarang kayak lebih ngikut. Yang saat ini lagi viral, mereka ikut ke sana. Yang ini viral, mereka ikut ke sini. Jadi mereka itu kayak ibaratnya kayak nggak punya pendirian masing-masing. Bagaimana seorang mahasiswa menjadi generasi penerus bangsa lah. Sedangkan yang dilihat sekarang, mereka itu lebih kayak ngikut mana yang lagi situasinya lagi booming-boomingnya, mereka ikut ke sana. Terus dengan informasi atau berita-berita yang kan yang abang bilang tadi, banyak berita yang menyerang saat ini kan. Betul. banjir informasi. Jadi disitulah guna mahasiswa, bagaimana cara kita menyimpulkan atau mendapatkan jawaban dari setiap berita. Sekarang kan orang-orang sekarang kayak orang menyimpulkan berita ini, mereka oh iya seperti itu, sedangkan mereka nggak tahu kalau itu salah atau benar gitu. Sedangkan yang mereka juga nggak menggali dulu, mencari tahu dulu, menggali informasi-informasi yang ada lah gitu kan. Jadi mereka cuma kayak baru mendengar, tapi mereka udah bisa menyimpulkan. Jadi ya seharusnya mahasiswa sekarang melakukan perubahan yang bagaimana sih kita beda dari orang lain, bagaimana caranya kita kayak lebih lagi dari orang lain gitu. Ya, seharusnya sesuai dengan peran masing-masing. Seharusnya mereka berpikir seperti itu, bukan ngikut-ngikut. Ya kalau ngikut-ngikut ya sama yang abang bilang tadi kayak binatang lah kan. Binatang juga kalau disuruh dia dikasih ini dia ngikut. Betul. Bagaimana cara kita bisa membedakan karakter kita atau ya diri kita beda dari orang lain gitu, biar kita nggak stay di situ-situ aja. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari ini mahasiswa atau kebanyakan kita nggak ada langsung semuanya, itu mahasiswa itu dikendalikan oleh situasi atau kondisi itu sendiri, tapi tidak dia yang mengendalikan kondisi situasi itu sendiri. Ya makanya lepaskan belenggu itu, Bang Pai. Ayolah, siapapun sekarang teman-teman mahasiswa yang sedang belajar di bangku perkuliahan ataupun yang sedang pengen menjadi mahasiswa, lepaskan diri antum dari belenggu-belenggu keterkungkungan itu. Mari kita merdeka. Ya, ayolah menjadi manusia-manusia yang mandiri, menjadi manusia-manusia yang merdeka dengan cara berpikirnya. Karena apa, Bang Pai? Negara kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Iya kan? Seluruh negara di dunia sekarang sedang terjadi resesi besar-besaran. Resesi ekonomi besar-besaran. Tidak hanya saja Indonesia. Artinya, sekarang kita butuh tangan dari sumber daya manusia kita, anak muda kita, yang memberikan sentuhan untuk kebangkitan bangsa. Kalau engkau bidang ekonomi, pikirkan dari sisi ekonomi untuk meningkatkan, memajukan Indonesia. Kalau engkau sekarang dari arsitektur, ayolah bangun wajah Indonesia menjadi yang lebih baik. Kalau engkau dari konten kreator, ayolah bangun konten-konten sebanyak-banyaknya untuk
membangun Indonesia yang lebih baik. Intinya itu, siapapun kita, dimanapun kita bergerak, harus memberikan dampak dan pengaruh terhadap perbaikan kondisi hari ini yang sedang tidak baik-baik saja. Hentikan menjadi generasi latah-latahan, hentikan menjadi generasi yang hanya menjadi follower, ikut-ikutan. Itu seperti yang kita analogikan tadi, apa bedanya kita dengan manual ya? Binatang, kalau kita tidak memberikan manfaat apapun untuk orang lain, kalau hanya untuk diri sendiri saja, gitu kan? Ayolah, menjadi manusia yang merdeka, lepaskan dari proses proses perkerengkengan ini. Kalau engkau menjadi mahasiswa, ayolah menjadi mahal siswanya, sehingga yang mahal itu bisa kita bagi-bagikan ke semesta kita, agar kondisi tidak baik-baik saja ini bisa kita lewati secara bersama-sama. Jangan dorong, begitu ya Bapak ya, ketika negara kita sedang dalam keadaan mereng, jangan malah kita yang mendorongnya untuk kita yang akan memperbaiki posisinya kembali. Di situ sebenarnya posisi anak-anak muda yang mesti kita harapkan mengambil posisinya hari ini. Jangan menjadi mahasiswa baper-baperan, apalagi malas-malasan. Ini sedikit-sedikit itu bukan tugas kita loh Bang, itu kan tugas pemerintahan. Bang, itu nggak tugas kita loh Bang, itu kan tugas ini. Bung, hentikan cara berpikir seperti itu. Kalau cara berpikir seperti itu ada di tahun 40-an, Indonesia ini tidak akan merdeka. Dulu pahlawan kita tidak pernah digaji, tidak pernah, saya nggak orang pemerintah, nggak ada. Dulu siapapun yang memiliki tangan dan kaki bisa bergerak dan hidup, mereka seluruhnya berjuang angkat senjata. Mereka tidak harus menyatakan posisi dia orang pemerintahan, dia non pemerintahan, dia LSM dan segala macam. Semuanya memberikan kontribusi yang sama untuk memperbaiki Indonesia yang bisa merdeka. Harusnya seperti itu pola pikir kita sekarang. Siapapun kita, dimanapun posisi kita, ayo loh berikan pengaruh yang baik untuk peradaban kita yang lebih baik. Kuncinya itu. Ayo. Di hari 17 besok ya. Ya, 17. 2 hari lagi. Ya, 2 hari lagi itu hari memperingati kemerdekaan Indonesia. Pasti kata-kata yang harus ya, apa yang ingin lah sampai katakan. Nyawa-nyawa melayang lah. Untuk siapapun yang mendengar podcast ini. Boleh. Ya, pesannya. Jadilah orang yang berguna. Memiliki pola pikir yang positif, leluasa, ibaratnya lakukan pergerakan perubahan, bagaimana cara kita menghancurkan atau menyelesaikan setiap masalah-masalah yang sedang menyerang kita saat ini. Benar. Juga untuk negara kita. Ya, untuk negara kita, ya jadilah ya generasi tidak ngikut, tidak jadilah generasi yang tidak latah seperti apa yang tadi bilang. Ya. Oke, fine. Kuku Ayu panjang, enggak? Ada masalah dengan kuku? Enggak. Oke Bang, untuk kata terakhir untuk besar kemerdekaan hari ini. Ya, 17 Agustus 2022 sudah di depan mata ya, 2 hari lagi ya. 2 hari lagi kita akan menyoraikan kemerdekaan Indonesia. Mestinya ini menjadi renungan, menjadi resonansi bagi kita. Apakah kita sudah merdeka sesungguhnya? Ingat, yang kita rayakan itu adalah kemerdekaan yang hasil perjuangan pahlawan kita di tahun 1945. Kan itu yang kita rayakan sampai sekarang. Apakah dari 45 sampai sekarang kita sudah benar-benar bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Siapapun generasi muda kita yang berada di luar sana, atau generasi Indonesia yang sedang berada di luar sana, ini menjadi renungan kita. Sudah sejauh mana kita memberi manfaat untuk mengisi ruang-ruang yang ada di bumi pertiwi ini. Kita yang menyusu selama ini ke pertiwi, kita yang menumpang hidup di atas tanah yang merdeka ini, sudah seberapa banyak kita memberikan pengaruh untuk tanah dan ibu yang tempat kita menyusui ini. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Ayolah, anak bangsa, siapapun Anda, yang menginjakkan kaki di atas tanah Indonesia, yang menghalalkan tanah Indonesia ini tempat mereka hidup, tanya diri kita pribadi, apa yang sudah kita berikan untuk negara? Kuncinya itu. Wow, terima kasih untuk bintang tamu kita pada siang hari ini, Bang Asul Keri. Siap. Dan juga Ayu. Iya. Sangat cantik pada siang hari ini. Dan juga Raffi dan penonton di balik layar ya. Oke,
kita tidak akan bangga terhadap negara kita sendiri. Kita tidak pernah berbuat untuk negara itu sendiri. Benar. Terima kasih. Saya Bang Pai, Kopi Literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.